Eh, Terima kasih kepada Ustazah Kiki yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan ini untuk menyampaikan materi tentang materi tunagrahita. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang terhormat Ustazah Kiki selaku dosen pengampu mata kuliah inklusi dan semua teman-temanku yang saya banggakan. Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa mengikuti perkuliahan pada pagi menjelang siang hari ini walaupun secara virtual. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tunagrahita. Slide selanjutnya Mas Handa. Pengertian tunagrahita. Ya, di sini saya kutip dari halosehat.com di mana di sana menyebutkan bahwa penyakit tunagrahita atau juga disebut sebagai disabilitas intelektual merupakan kondisi di mana anak memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan anak-anak ya sebelum dia lahir atau masih dalam kandungan itu bisa terjangkit oleh kelainan tunagrahita ini. Dan juga bagi kebanyakan anak masih belum atau tidak diketahui apa penyebabnya. Kemudian dilansir dari sumber yang lain, misalnya dari Center for Disease Control and Prevention, ya, di sana dijelaskan bahwa keterbatasan intelektual atau tunagrahita ini dapat disebabkan oleh masalah yang dimulai kapan saja atau bahkan sebelum lahir. Faktor penyebab tunagrahita umumnya ini adalah faktor genetik, yang kedua adalah faktor fisiologis. Kemudian tunagrahita ini adalah istilah yang digunakan ketika anak mengalami keterbatasan intelektual maupun adaptif. Belum Mas Handa, masih slide tadi yang tadi. Maka dari hal itu ya, hal ini bisa mempengaruhi perkembangan anak serta kehidupan sehari-harinya. Di mana anak yang memiliki kelainan atau tunagrahita ini pada umumnya mempunyai kesulitan fungsi intelektual, misalnya seperti kesulitan dalam berkomunikasi, kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam memecahkan masalah, kemudian dalam ranah fungsi adaptif ya, anak yang memiliki kelainan tunagrahita ini mengalami kesulitan seperti melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam komunikasi hingga sulit melakukan sesuatu secara mandiri. Jadi dia ini sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Kemudian tunagrahita ini bisa terjadi dalam tingkat yang ringan maupun yang lebih parah juga ada. Dan slide selanjutnya Mas Handa. Ya, kecil sekali tulisannya. Seberapa umum kondisi ini terjadi pada anak? Menurut riset yang dilakukan para ahli, kondisi ini diklaim mempengaruhi 1% dari populasi manusia di dunia. Jadi kemungkinan anak yang terjangkit oleh kelainan tunagrahita ini hanya ada 1%. Ya. Apalagi disabilitas intelektual atau tunagrahita dapat terjadi saja bahkan saat masih dalam kandungan sekalipun. Tidak hanya itu, kebanyakan anak yang terjangkit kelainan ini itu pada umumnya adalah anak laki-laki. Karena
saya juga kurang tahu kenapa kok kelainan ini lebih banyak. Orang tua harus perlu mengetahui anak yang mengalami tunagrahita itu juga memiliki kemungkinan autisme. Bahwa teman-teman sendiri juga tahu bahwa autisme itu adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Autisme ini presentasinya lebih tinggi ya di tunagrahita pada umumnya. Kalau simpulkan, tunagrahita ini adalah kelainan intelektual di mana anak itu memiliki IQ di bawah rata-rata. Yang mana rata-rata IQ manusia itu adalah 91 sampai 110, maka memiliki IQ di bawah rata-rata tersebut ya, di bawah 91. Kemudian slide selanjutnya Mas Handa. Slide selanjutnya. Langsung Ustaz. Ya, silakan dilanjutkan. Ciri-ciri anak kondisi tunagrahita. Kondisi anak yang berkebutuhan khusus ini mempunyai beberapa ciri-ciri atau tanda yang bisa kita amati. Ciri-ciri umum anak memiliki disabilitas intelektual atau tunagrahita adalah cara belajar dan kemampuan berkembangnya itu lebih lambat daripada anak-anak lain. Anak dengan disabilitas intelektual ini biasanya akan mengalami belajar dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian orang tua ini diharap ketahui dengan cepat tanda-tandanya. Beberapa ciri-ciri yang bisa tampak dari anak dengan kondisi tunagrahita antara lain adalah yang pertama, mereka kesulitan untuk duduk, kesulitan angkat atau berjalan lebih lambat dari anak lain seusianya. Kemudian yang kedua, mereka juga mengalami kesulitan berbicara dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Kemudian yang ketiga, untuk memahami aturan sosial. Kemudian yang keempat, mereka juga memiliki kesulitan mengendalikan sikap atau gerakannya. Kemudian yang kelima, mereka sulit memecahkan masalah. Dan yang keenam, mereka sulit berpikir secara logis. Sebagai contoh, misalnya anak usia 10 tahun dengan kondisi tunagrahita. Nah, ini biasanya mereka atau menulis ya. Walaupun usianya 10 tahun, mereka ini belum bisa berbicara ataupun menulis ya. Padahal usia tersebut seharusnya anak itu sudah mampu menulis, sudah mampu berbicara dengan lancar. Dengan kondisi ini, jadi umumnya itu lebih lambat untuk belajar keterampilan lainnya, seperti sulit untuk berpakaian sendiri atau belum memahami bagaimana sebaik ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Jadi mereka ini sangat bergantung pada orang lain. Maka dari itu kita nanti punya anak yang misalnya ya, kita punya anak yang memiliki keterbatasan seperti ini ya, kita harus extra sabar ya, harus membantunya, harus membantu berpakaian, membantu hal lain ya. Karena sulit untuk mandiri anak-anak seperti ini. Meskipun sering ditandai dengan kondisi perkembangan belajar yang lambat ya, bukan berarti anak dengan tunagrahita ini tidak bisa belajar. Ciri-ciri anak dengan tunagrahita adalah mereka ini tetap bisa belajar, akan tetapi kecepatan dan cara yang berbeda. Bahkan tidak sedikit penyandang tunagrahita yang berprestasi. Misalnya kalau di TV-TV itu yang pernah ada di TV, seperti ajang Special Olympic World Game atau SWOG ya, pada tahun 2015, yang mana acara ini diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat, yang berlangsung pada 25 Juli. Ya. Salah satu kontingen Indonesia yang mengikuti ajang ini adalah yang bernama Dimas Prasetyo, di mana dia waktu itu berusia 19 tahun
dia memenangkan 3 medali emas di ajang perlombaan bulu tangkis. Ya. Kemudian pada tahun 2018 kemarin di Asian Games yang diadakan di Indonesia itu ada juga mohon maaf ya, maksudnya ASEAN Para Games ya. Pada tahun 2018 kemarin ada kontingen Indonesia yang bernama Ibu Suparniati ya. Dia ini juga mendapatkan medali emas. Dia ini juga penyandang disabilitas tunagrahita ya. Dia mendapatkan medali emas dalam